Memang betul kita semua ingin hidup kita bahagia. Siapa juga yang gak kepengen hidupnya bahagia. Bahagia amat sangat penting. Tapi yang ingin gue sampaikan di sini sebetulnya adalah hanya jangan sampai kita salah memahami, mengira bahwa bahagia itu atau happiness itu adalah tujuan hidup. Yes, sekali lagi kita ingin hidup kita bahagia. Tapi gue jelaskan kenapa kok bahagia itu, kenapa happiness itu bukan life purpose. Perhatikan barang-barang yang menempel di badan gue ini deh. Kacamata misalnya. Tujuan utama diciptakannya kacamata bukan untuk memberikan manfaat kepada si kacamata, tapi kepada penggunanya. Tujuan utama diciptakannya ini ada mikrofon di sini. Bukan untuk memberikan manfaat kepada mikrofon, tapi kepada penggunanya. Tujuan utama diciptakannya Ali juga bukan hanya untuk bermanfaat untuk si Ali saja, tapi juga kepada pihak lain. Karena tidak ada ciptaan apapun yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri. Nggak ada. Ya kacamata buat penggunanya, bukan buat si ciptaan itu sendiri, si kacamatanya. Mikrofon juga begitu. Kursi atau jaket ini, hoodie ini juga begitu. Tujuan utama diciptakannya bukan untuk memberikan manfaat kepada si hoodie ini, tapi kepada penggunanya. Ali juga begitu. Tujuan utama diciptakannya bukan untuk memberikan manfaat kepada si Ali, tapi kepada pihak lain. Sedangkan happiness, kalau ketika kita bilang gue ingin bahagia, fokusnya siapa? Guenya kan yang bahagia, saya gitu. Jadi fokusnya pada diri sendiri, kepada si ciptaan itu sendiri. Gue ulang sekali lagi, bukan berarti happiness nggak penting. Bahkan gue mau bilang happiness itu amat sangat luar biasa penting. Tapi gue hanya mau menekankan, jangan sampai happiness ini dipahami sebagai life purpose atau tujuan hidup. Gue akan share juga setelah ini ya, terkait kaitannya happiness dan life purpose juga, dan sebetulnya ada hal yang sangat menarik, tapi gue akan share sebentar lagi, sabar sebentar. Jadi kembali ke tadi dulu, bahwa tidak ada sesuatu ciptaan apapun yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri. Sedangkan happiness itu fokusnya kepada kita sendiri, artinya kitanya yang happy gitu kan. Nah, dan itu juga sebetulnya kalau teman-teman yang baca buku gue Hidup Mau Ngapain, sebetulnya judul lengkap buku itu adalah Karena Bahagia Bukan Tujuan, terus Hidup Mau Ngapain. Jadi di atas itu ada tulisannya, walaupun lebih kecil memang, Karena Bahagia Bukan Tujuan, terus Hidup Mau Ngapain. Dan waktu itu dari penerbit sempat bertanya, Mas Ali, bukannya maksudnya kalau bahagia bukan tujuan? Gue bilang, no, bukan kata kalau, tapi kata karena. Itu sengaja memilih kata karena. Alasannya disebabkan kalau, jika. Nah, jika kata yang digunakan adalah kata kalau, maka kalimatnya kalau bahagia bukan tujuan, artinya bisa jadi tujuan, bisa jadi bukan. Kalau. Namun, jika kata yang dipilih adalah karena bahagia bukan tujuan, maka itu memang mau menekankan, karena gue memang mau menekankan bahwa itu bukan tujuan, sehingga dipilihlah kata karena. Why? Bahagia fokusnya pada diri sendiri, sedangkan purpose diciptakan sesuatu itu selalu untuk kebermanfaatan pihak lain. Nah, terus gue gak boleh melakukan sesuatu yang bikin gue happy gitu. Bukan hanya boleh, seperti gue bilang tadi, happiness sangat penting. Gue hanya mau menekankan jangan sampai itu disalahpahami sebagai life purpose atau tujuan hidup. Tetapi menariknya justru, ini mau gue sampaikan tadi, gue bilang, ternyata dengan kita menjalani life purpose kita atau tujuan hidup kita, itu justru juga bisa berdampak positif juga terhadap kebahagiaan kita. Jadi meskipun happiness itu bukan life purpose, tapi dengan menjalankan life purpose kita bisa berdampak positif terhadap happiness kita. Ada banyak cabang ilmu yang membahas mengenai happiness atau kebahagiaan, dan gue meyakini bahwa kalau kita ingin sukses dalam sesuatu bidang apapun itu ada ilmunya. Mau sukses menjadi dokter, pelajarilah kedokteran. Mau sukses jadi engineer, pelajarilah engineering gitu. Mau
sukses dalam konteks hidup yang bahagia, pelajarilah kebahagiaan, ada ilmunya. Dan bahkan kalau kita bicara happiness, cabang ilmu yang membahas itu sangat banyak. Agama membahas, filsafat membahas, psikologi membahas, neuroscience membahas, apalagi kayaknya ada cabang ilmu-ilmu lain, sosiologi mungkin membahas, mungkin ya, I don't know. Tapi ada banyak sekali cabang ilmu yang membahas mengenai happiness. Nah, gue mau membahas atau mau membawa salah satu perspektif yang scientific. Nah, di cabang di ilmu psikologi yang umurnya udah lebih dari 100 tahun, ada cabang ilmu yang relatif baru. Ketika gue bilang relatif baru itu bukan berarti baru 5 tahun atau 2 tahun, tapi udah sekarang kayaknya udah mungkin mau 20 tahun atau bahkan 20 tahun lebih. Gue bilang itu relatif baru karena dibandingkan dengan ilmu psikologi yang umurnya udah 100 tahun lebih gitu ya. Nah, jika psikologi pada umumnya itu fokus pada orang-orang yang sedang menghadapi tantangan tertentu secara psikologis, bagaimana mereka bisa normal kembali dalam tanda kutip gitu ya, bukan mereka ini nggak normal tapi menghadapi tantangan tersebut dan kembali normal lagi, mengatasi tantangan psikologis tersebut. Nah, ada cabang ilmu yang relatif baru ini yang disebut dengan applied positive psychology atau yang lebih sering dikenal dengan positive psychology atau psikologi positif. Nah, bedanya dengan cabang ilmu psikologi yang lain, nah, kalau applied positive psychology atau positive psychology itu fokusnya bukan bagaimana mereka yang punya tantangan psikologis menjadi normal kembali, tapi bagaimana mereka yang fine-fine aja, secara psikologis fine-fine aja, bisa meningkat average level of happiness-nya, bisa meningkat rata-rata tingkat kebahagiaannya. Gue nggak akan menjelaskan terlalu detail tentang emang bagaimana mengukur rata-rata kebahagiaan. Kalau kalian tertarik silahkan baca, ada buku yang sangat bagus judulnya Authentic Happiness. Pengarangnya Profesor Martin Seligman. Nah, buku itu membahas mengenai happiness tetapi dari perspektif scientific. Jadi banyak sekali menceritakan dan menjelaskan hasil-hasil riset mengenai happiness. Dan di situ juga dijelaskan terkait proses mengukur dan seterusnya. Dan Profesor Martin Seligman juga salah satu co-founder dari positive psychology ini. Nah, tapi kembali ke happiness tadi. Jadi secara saintifik kalau di applied positive psychology ini, cabang ilmu ini membagi hidup yang bahagia menjadi 3 level. Level pertama yang paling bawah itu yang disebut sebagai a pleasant life. Hidup yang mungkin kata yang tepatnya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu bukan bahagia tapi senang. Pleasure, di mana orang yang menjalani hidup seperti itu fokus utamanya dia dalam hidup itu adalah bagaimana untuk mendapatkan pleasure, kesenangan demi kesenangan demi kesenangan demi kesenangan. Dan pleasure itu bisa misalnya kita punya barang yang kita suka, makan makanan yang kita suka, atau pergi ke tempat yang kita suka, atau misalnya mohon maaf hubungan intim misalnya, itu juga itu sifatnya pleasure, kesenangan. Tetapi dari risetnya ternyata yang sangat menarik adalah orang yang fokus utamanya dalam hidupnya itu hanya untuk terus menambah pleasure demi pleasure demi pleasure, ternyata tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kepuasan hidup. Jadi dengan bertambahnya pleasure atau kesenangan, ternyata tidak berbanding lurus dengan bertambahnya kepuasan hidupnya. Dan jawabannya kenapa kok begitu? Menariknya jawabannya ada di biologi bukan di psikologi. Karena ternyata hal-hal yang sifatnya pleasurable atau kesenangan itu memicu tubuh kita untuk memproduksi zat yang namanya dopamin. Mungkin kalian pernah dengar. Dopamin ini sangat penting untuk tubuh. Kalau nggak ada dopamin ya bahaya juga kita bisa ya menderita juga. Tetapi yang perlu dipahami mengenai dopamin ini efeknya di tubuh itu hanya jangka pendek, sementara, sesaat. Dan dopamin itu juga menimbulkan efek ketagihan, addiction, termasuk gadget. Gadget ini juga memicu terproduksinya dopamin lebih banyak. Makanya orang kadang ketagihan, kadang nggak ada yang perlu dicek, tahu-tahu buka handphone tanpa sebetulnya ada sesuatu yang penting gitu. Kayak udah otomatis tubuh kita gitu. Jadi dopamin sekali lagi, kalau fokus utamanya dopamin itu disebutnya kayak craving the next high,
kayak orang yang addicted ya, ketagihan sama narkoba disebutnya. Karena nggak bakal ada habisnya. Duit itu juga dopamin. Mau nolnya berapapun juga ya nggak bakal ada habisnya. Sekali lagi dopamin penting, tapi jika itu jadi fokus utama nggak bakal puas-puas. Walaupun dalam perspektif positive psychology, hidup yang seperti itu menurut positive psychology tetap dianggap lebih baik dibandingkan hidup yang menderita, kurang lebih begitu. Tetapi ada level yang selanjutnya yang lebih tinggi, yang rata-rata tingkat kebahagiaannya itu lebih tinggi jika itu adalah tipe hidup yang kita pilih untuk jalani. Itu yang disebut sebagai a good life atau an engaged life. Bedanya apa dengan a pleasant life? Kalau a good life atau an engaged life itu ketika kita menjalani hidup kita, melakukan apa yang kita sukai, apa yang menjadi minat kita, melakukan apa yang menjadi bakat kita, doing what you love, doing what you're good at. Nah itu rata-rata tingkat kebahagiaannya lebih tinggi dan kita merasa hidup, kita merasa bertumbuh, berkembang dan seterusnya. Itu tingkat kebahagiaannya rata-rata lebih tinggi. Tapi ternyata ada satu level lagi, yang ketiga, yang rata-rata tingkat kebahagiaannya lebih tinggi dan lebih long lasting lagi, lebih jangka panjang lagi. Kalau di positive psychology ini disebutnya sebagai a meaningful life atau hidup yang bermakna. Menariknya lagi ternyata perbedaannya antara a good life atau an engaged life yang kedua tadi dengan a meaningful life yang ketiga ini, perbedaannya itu tipis sekali. Kalau tadi a good life atau an engaged life itu kita melakukan apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi bakat-bakat kita merasa bertumbuh, merasa berkembang, kita merasa hidup dan seterusnya. Tapi fokusnya masih kepada me. Saya menjadi merasa hidup, saya merasa berkembang, saya merasa dan bertumbuh dan seterusnya. Tapi fokusnya ke saya, masih pada me. Sedangkan a meaningful life itu adalah ketika kita menjalani hidup di mana kita juga punya tujuan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar untuk kita saja. Kita bukan mempunyai, lebih tepatnya menyadari bahwa ada tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk kita saja. Dan ini menariknya juga, saya berapa kali pakai kata menarik dalam video ini karena saya waktu menemukan hal ini merasa luar biasa sekali. Jadi kenapa meaningful life itu kok bisa lebih long lasting dan lebih tinggi rata-rata tingkat kebahagiaannya? Jawabannya menariknya juga ada di biologi. Teman-teman mungkin pernah dengar ada zat yang namanya serotonin. Serotonin itu berbeda dengan dopamin. Kalau dopamin tadi dia lebih jangka pendek dan ada unsur adiktifnya, ya. Kalau serotonin ini yang memicu tumbuhnya atau munculnya rasa seperti kepuasan batin, rasa bermakna. Biasanya kalau obat-obat antidepresan itu selalu ada serotoninnya. Tapi siap-siap nih kata-katanya muncul lagi nih. Menariknya tubuh kita bisa secara alami, secara natural memproduksi serotonin. Caranya gimana? Dengan berbuat kebaikan kepada orang lain atau kepada pihak lain. Luar biasa sekali, Tuhan tuh menciptakan kita begitu sempurnanya. Jadi ketika kita berbuat baik, saya yakin teman-teman pasti pernah deh berbuat kebaikan kepada seseorang, tapi melihat dia itu senang, kitanya lebih senang. Kita merasa lebih ada perasaan kepuasan batin tertentu melihat hasil dari apa yang kita lakukan itu. Itu serotonin yang terproduksi, dan serotonin ini efeknya juga lebih jangka panjang. Dan luar biasanya tubuh kita akan memproduksi serotonin ketika kita melakukan sebuah kebaikan untuk pihak lain. Sedangkan ingat tadi bahagia itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu di mana kita diciptakan itu pasti untuk kebermanfaatan pihak lain. Artinya jika kita menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup kita, itu artinya kita menemukan sesuatu yang bisa membawa kita untuk memberikan dampak terbesar dari diri kita kepada pihak lain. Dengan kata lain, dengan menjalani tujuan hidup kita yang pasti ada kaitannya sama kebermanfaatan untuk pihak lain, itu akan memicu kita untuk terus memproduksi serotonin. Jadi juga justru dengan menjalani tujuan hidup dapat berdampak positif terhadap kebahagiaan kita, ini yang gue bilang di awal tadi. So meskipun
happiness itu bukan tujuan hidup, tetapi dengan menjalani tujuan hidup kita, menemukan dan menjalani tujuan hidup kita, itu dapat berdampak positif terhadap happiness kita. Karena ketika kita menjalani tujuan hidup kita, itu kaitannya untuk kebermanfaatan pihak lain. Dan ketika kita melakukan atau menjalani hidup yang seperti itu memicu tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak serotonin. Sehingga ada kepuasan batin, ada fulfillment, bukan cuma sekedar pleasure tadi. Tapi perhatikan terakhir yang ingin gue sampaikan, bahwa gue tidak bilang dengan menjalani tujuan hidup pasti hidupnya akan bahagia. No. Gue bilang dapat. Karena ada orang yang menemukan tujuan hidupnya dan menjalani tujuan hidupnya, tapi karena dia punya trauma masa lalu atau dia kemampuan dia dalam mengelola pikiran, kemampuan dia dalam mengelola emotionnya masih belum baik, jadi gampang baperan dan seterusnya, ya akan susah juga. Jadi dua-duanya ini perlu diimbangi. Makanya gue tuh melihat happiness sebagai skill. Happiness itu adalah sebuah skill yang bisa kita pelajari, bisa kita asah, bisa kita latih. Dan seperti skill apapun itu, ya memang mungkin awalnya akan berat kita belajar skill baru, tapi lama-lama kalau terus kita asah, lama-lama kita semakin natural dan semakin mudah karena skill kita udah meningkat, ability kita. Sehingga kita mulai bisa menghadirkan rasa bahagia pada situasi-situasi di mana kalau dulu sebelum skill kita meningkat kita belum tentu bisa menghadirkan rasa bahagia itu. Atau kalau dulu ada situasi tertentu sebelnya, sedihnya, marahnya, kecewanya itu bisa berminggu-minggu atau berhari-hari, lama-lama bisa hanya sehari atau hanya bisa beberapa jam atau bahkan beberapa menit. Itu juga artinya skill happiness kita meningkat. Jadi itu kenapa happiness itu bukan life purpose. Karena happiness fokusnya pada diri sendiri. Sedangkan life purpose itu selalu kaitannya dengan kebermanfaatan pihak lain. Namun meskipun happiness bukan life purpose, tetapi jika kita menjalankan life purpose kita, itu dapat berdampak positif juga terhadap kebahagiaan kita. Karena ketika kita menjalankan life purpose kita juga memicu tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak serotonin yang berdampak terhadap kepuasan hidup kita juga. Tapi terlepas dari itu, memang happiness itu adalah sebuah skill yang perlu dipelajari, diasah, dilatih, terlepas apapun bidang kita, apapun keseharian kita, karena kita semua ingin hidup yang berbahagia. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan.